Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di Cemilan Celoteh Menjelang Maghriban. Dan yap, kembali lagi dengan kita, aku Nazwa, aku Hani. Seperti yang udah kalian pikirin, kalau hostnya kita udah jelas nih ceritanya pasti bakalan horor. Dan yang pasti ceritanya bakal lebih menarik daripada yang sebelumnya. Pastinya dong. Oke. Halo Cemilan, gue bakal nyampein cerita dari salah satu sender yang udah ngirim ceritanya ke kita. Ini cerita horor yang gue alami di pengalaman pribadi gue sendiri waktu gue masih kecil. Waktu itu posisinya gue baru balik sekolah dan gue berniat main sama teman-teman gue. Di situ orang tua gue udah ngingetin untuk nggak balik terlalu sore. Karena mau maghrib sih ya kak. Iya, cuma namanya masih anak kecil ya, jadi nggak terlalu gue hirauin omongan orang tua gue. Di situ gue nggak sadar kalau mainnya udah sampai ke dalam kebun. Dan di situ posisinya hujan. Waduh. Kebetulan di situ ada pondokan dan di situ ada nenek-nenek yang juga lagi neduh. Akhirnya gue samperin dan basa-basi untuk ngajak ngobrol nenek-nenek itu. Gak lama hujan pun reda dan gue pamit sama nenek-nenek itu. Oh, karena mau pulang sih ya. Iya benar, udah terlalu sore juga. Udah terlalu sore juga kan. Terus itu gue nengok ke belakang untuk mastiin itu nenek-nenek udah pergi dari pondokan itu apa belum. Tapi pas gue nengok ke belakang, ternyata pondokan itu hilang. Nenek-neneknya gimana kak? Dan nenek-nenek pun itu udah nggak ada. Waduh, kok serem banget kak. Padahal di situ kalau misalnya dia udah pulang pun, dia bakalan lewat jalur yang sama. Terus jalur pondokannya yang sama juga harusnya masih ada nggak sih kak? Iya betul. Tapi di situ jejak nenek-nenek itu dan pondokan itu pun nggak ada sama sekali. Serem banget ya. Banget. Terus lanjut beberapa bulan kemudian, gue ditinggal sama orang tua gue di rumah sendirian nih teman-teman. Waktu itu posisinya gue sama keempat saudara gue. Kita nggak boleh ikut karena orang tua gue mau datengin salah satu acara kantor. Orang tua gue udah titip untuk nggak bukain pintu waktu ada orang yang mau masuk karena khawatir. Betul, masih karena, kecil juga ya. Iya, waktu itu gue masih kecil jadi nggak terlalu ngehirauin sih kak. Jadi cuma iya terus lanjut main deh. Terus selang 1 jaman pintu diketok dan ketokannya itu kenceng banget, yang beneran kenceng. Gue sama saudara-saudara gue panik dan kaget karena masih kecil dan udah dititipin pesan kayak gitu. Kita nggak langsung bukain pintu, kita ngintip dulu dari jendela. Iya dong, pastinya was-was ya iya. kan. Terus pas kita ngintip di jendela, itu ada orang pakai topi, pakai jubah, dan perawakannya itu tinggi. Sebenarnya nggak ada yang aneh sampai gue ngeliat ke arah bawah, di situ kakinya nggak napak kak. Serem banget dong. Asli. Itu. Mana waktu itu posisinya gue dan adik-adik gue tuh masih kecil, jadi kita nggak berani dan nggak tahu harus ngapain. Jadi waktu itu kita lari ke belakang dan nyumput di bawah meja makan kak. Dan untungnya nggak terlalu lama sih, mungkin selang 30 atau 40 menitan orang tua kita balik ke rumah karena acaranya emang udah selesai. Waktu orang tua gue balik, gue langsung ceritain apa yang gue alamin tadi kak. Terus di situ, mulai hari itu gue langsung percaya kalau sebenarnya kita ini hidup berdampingan sama mereka yang nggak terlihat. Oke, buat kalian yang pernah ngalamin cerita horor atau kejadian seru lainnya, bisa kirim ke kita ya. Siapa tahu cerita kalian bikin ngabuburit kita nambah seru. Betul, kirim ceritanya bisa lewat DM ke Instagram OSIS Masga LPG. Bisa pakai akun asli atau akun fake. Tenang aja teman-teman, identitas kalian pasti bakal kami rahasiakan. Jadi aman ya. Oke, segitu dulu cerita horor kali ini. Makasih buat yang udah mau dengerin cerita kita. Aku Nazwa. Aku Hani, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.